Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua masyarakat Indonesia dimanapun kalian berada? Masih ada di Indonesia atau sudah bekerja di negeri seberang? Kalau masih di Indonesia ya tidak apa-apa sih, tidak masalah. Oke guys, saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini saya akan meneruskan rekomendasi sebuah buku ya, lanjutan dari video yang sebelumnya mengenai Ibnu Rus. Kali ini buku yang saya rekomendasikan berjudul Ibnu Rus dan Averroisme, sebuah pemberontakan terhadap agama. Ditulis oleh Dr. Andes Muhammad Iqbal MAG. Diterbitkan oleh Gaya Media Pratama. Tahun 2004, September cetakan pertama, Jakarta, dengan nomor ISBN 97957804992 dengan jumlah halaman 138. Tipis guys. Ini fisik bukunya guys. Oke, seperti biasa saya akan bacakan tulisan di cover belakang buku ini, yaitu Ibnu Rushd yang filsafatnya dikembangkan di barat pada abad ke-13 hingga abad ke-17 Masehi melalui gerakan Averroisme Latin dianggap bertanggung jawab atas terjadinya sekularisasi peradaban barat. Wah, dengerin guys, dengerin, listen ya. Jadi filsafat Ibnu Rushd yang dikembangkan di barat pada abad ke-13 sampai ke-17 Masehi melalui gerakan Averroisme Latin dianggap bertanggung jawab atas terjadinya sekularisasi peradaban barat. Ia, maksudnya Ibnu Rushd, dituduh sebagai penyebab terjadinya pemisahan wahyu dari sains, agama dari kehidupan sosial politik di barat. Ibnu Rushd dianggap meletakkan akal di atas agama dan mengajarkannya ke barat. Pandangan inilah yang diteliti dan dikaji kebenarannya oleh penulis. Buku ini menghadirkan kembali pertarungan antara agama dan akal, serta berusaha meletakkan posisi Ibnu Rushd dalam konflik tersebut. Dr. Andes Muhammad Iqbal MAG. Nah, ini biografi singkatnya guys, ditulis di cover belakang buku ini. Ada biografi singkat penulisnya. Dr. Muhammad Iqbal MAG lahir di Medan 10 September 1968. Sarjana Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang 1993. Meraih Doktor Master Agama program Pasca Sarjana IAIN Syahid dalam kurung sekarang UIN Jakarta 1996. Dosen Ilmu Politik Islam IAIN Sumatera Utara Medan sejak 1995. Aktif menulis di berbagai media massa nasional dan jurnal ilmiah seperti Gatra, Republika, Kompas, dan Mimbar Hukum. Dewan Redaksi Jurnal Istislah Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara. Saat ini sedang menyelesaikan disertasi pada program Dr. UIN Jakarta.
Karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain adalah Rekonstruksi Pemikiran Islam Studi atas kontribusi Iqbal dalam pembaruan hukum Islam dalam kurung 1994, Ensiklopedia Hukum Islam sebagai tim penulis dalam kurung 1996, Etika Berdagang Menyimak Praktek Nabi dalam Membangun Masyarakat Madani dalam kurung 1999, Al-Biruni Menundukkan Sains dalam Kearifan dalam Khasanah Orang Benar Islam dalam kurung 2002, Fikih Siyasah dalam kurung 2001, Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional dalam kurung 2001 karya Profesor Dr. Haji Bustanul Arifin SH dalam kurung editor. Strategi membangun ekonomi rakyat dalam kurung 2001 karya Azwir Dainitara MBA dalam kurung editor. Dan Syariat Islam Indonesia dalam kurung editor bersama Azhari Akmal Tarigan 2004. Dan Citra Barat di Mata Iqbal dalam kurung terjemahan sedang proses cetak LKIS. Nah, itu tadi yang tertulis di belakang cover buku ini, guys. Oke. Jadi kalau melihat cover belakangnya tadi yang mengenai Ibnu Rus yang sedikit sekali, ya kan? Ibnu Rus itu dituduh sebagai penyebab terjadinya pemisahan wahyu dan sains. Dituduh loh guys, dituduh, ya kan? Ibnu Rus juga dituduh sebagai penyebab terjadinya pemisahan agama dari kehidupan sosial politik di Barat, ya kan? Eropa waktu itu, ya kan? Nah, pandangan seperti ini yang diteliti oleh penulis ini, Dr. Andes, siapa tadi? Muhammad Iqbal MAG. Supaya kalian ini menjadi penasaran, saya kutip potongan-potongan isi buku ini, guys. Nah, untuk mengetahui kalimat penuhnya, ya kalian baca sendiri buku ini. Bisa beli di toko buku terdekat, online shop, atau langsung kontak ke penerbitnya, ya kan? Telepon penerbit, ada ndak, masih nerbitin nggak, kan gitu. Oke, isi pertama yang saya kutip ya, saya potong kutipannya ya. Berfilsafat adalah bagian dari peradaban manusia. Nah, dengerin, saya ulang. Berfilsafat adalah bagian dari peradaban manusia. Ini filsafat yang kayak gimana, ya kan? Apa filsafat ngawur atau filsafat yang benar-benar memiliki ilmu filsafat? Karena orang-orang kayak saya ini yang awam biasanya filsafatnya ngawur, guys. Sok-sokan filsafat padahal nol besar. Oke. Sok-sokan berbicara tentang Tuhan, wahyu, padahal enggak pernah baca, guys. Baca aja males kok berfilsafat itu. Sekolah dulu sana bareng sama saya, oke? Cari beasiswa. Si nomor 2. Pemikiran Al-Ghazali lebih banyak mempengaruhi pemikiran Thomas Aquinas dan Immanuel Kant. Pemikiran Ibnu Sina banyak mempengaruhi Bernard van Trilia dan Aegidius van Lesen. Sementara pemikiran Ibnu Rus berkembang menjadi sebuah gerakan Averroisme yang pengaruhnya ke barat lebih besar dibandingkan filosof-filosof muslim lainnya. Jadi pemikiran-pemikiran filsuf Islam ini banyak mempengaruhi filsuf-filsuf atau ilmuwan di barat, guys. Keren mereka, guys, keren, nggak kayak kita, guys. Mereka ini keren. Isi nomor 3, guys. Ini ada kalimat sebelumnya, saya potong ya. Saya ambil yang bagian ini saja. Karya-karya Ibnu Rus diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi bacaan wajib bagi kalangan mahasiswa di beberapa universitas barat.
Jadi karya-karya pemikiran Ibnu Rus ini dijadikan bacaan wajib, guys. Pada saat itu entah ini nggak ada sih. Cuma diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dijadikan bacaan wajib bagi kalangan mahasiswa di beberapa universitas barat. Sini nomor 4, guys ya, sini nomor 4. Bahkan Barat menganggap Ibnu Rus adalah seorang rasionalis. Maksud saya seorang rasional pertama yang membukakan mata orang-orang Barat. Dianggap loh guys, dianggap, ya kan? Nomor 5, guys, terakhir. Averroisme mendorong lahirnya Renaissance Eropa yang gilirannya membawa orang-orang Barat pada zaman modern dengan kemajuannya yang pesat di bidang filsafat, sains, dan teknologi. Sekali lagi guys ya, dengerin. Averroisme mendorong lahirnya Renaissance Eropa yang gilirannya membawa orang-orang Barat pada zaman modern dengan kemajuannya yang pesat di bidang filsafat, sains, dan teknologi. Jadi guys, kalian harus baca buku ini guys. Ya, baca guys. Insya Allah sangat bermanfaat, sangat recommended sekali guys. Tipis tapi cabai rawit guys. Jadi kalian bisa paham siapa itu Ibnu Rus, pemikirannya gimana, dampaknya apa, kok bisa membuat Barat itu menjadi maju karena pemikiran-pemikiran Averroes ini. Kalian baca buku ini guys, oke? Jangan lupa maksud saya dapatkan ya ini di toko buku terdekat. Kalau nggak ada ya di online shop, kalau nggak ada coba hubungi penerbitnya langsung. Kalau nggak ada juga ya pinjem guys, pinjem. Oke, pokoknya kalian harus baca buku ini guys, supaya pemikiran kita itu bertambah, pemahaman kita sedikit menjadi luas guys. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.